Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini saya sedang berada di rumah teman dan saya ingin mewawancarai seorang narasumber yang kebetulan adalah ayah dari teman saya yang bernama Bapak Joko. Bapak Joko ini bekerja sebagai karyawan di pengeboran minyak di salah satu perusahaan ternama yang ada di Indonesia. Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Kenta Dani Syaindra dari SD Tahfiz Cahaya Quran. Saya mau mewawancarai Bapak mengenai bagaimana pengeboran minyak bisa dilakukan. Saya mulai dengan pertanyaan pertama ya Pak. Oke, silakan. Apakah pengeboran hanya dilakukan di laut lepas saja? Pada dasarnya untuk pengeboran minyak itu bisa dilakukan di darat atau di laut. Kalau untuk di darat sendiri itu memang di Indonesia banyak lah ya dibandingkan dengan di laut. Cuman kalau di laut itu biasanya dengan teknologi yang lebih modern karena dia memerlukan kayak drill ship atau dengan kapal atau dengan platform. Cuman kalau untuk di darat kita bisa menggunakan namanya rig ya. Ada mobile rig, ada konvensional rig seperti itu. Oh, jadi lebih banyakkan yang di darat ya daripada di laut. Iya. Kalau untuk saat ini di Indonesia lebih banyakkan di darat. Berapa sih kedalaman pengeboran minyak agar mendapatkan minyak bumi? Kalau untuk kedalaman biasanya kalau di Indonesia terutama di Sumatera seperti contohnya di Riau itu kita kalau bicara dengan meter itu sekitar 300 sampai mungkin 1000 itu udah dapat. Kalau di Jawa bisa sampai 3000 meter atau 3 kilo. Kalau di Kalimantan 1000 sampai 2000-an seperti itu. Jadi dalam juga ya? Iya dalam. Kita jadi prosesnya itu tergantung dengan kondisi di bawah permukaan ya. Di mana sih Pak lokasi pengeboran minyak bumi? Kalau lokasinya sendiri di Indonesia banyak, ada di Sumatera, ada di Jawa, ada di Kalimantan, ada. Cuman untuk lebih detailnya kalau di Sumatera itu ada di daerah Riau, dulu ada namanya Caltex, sekarang Pertamina ya, di PHR Pertamina Hulu Rokan. Sekarang kalau di mana Jawa Pertamina EP, kemudian kalau di Kalimantan itu ada Pertamina Hulu Indonesia. Posisi Bapak dalam pekerjaan ini sebagai apa? Posisi saya bekerja di dalam lokasi sebagai company man atau drilling supervisor. Jadi mengawasi semua kegiatan sesuai dengan program yang telah dicanangkan dari perusahaan. Jadi intinya adalah pekerjaan itu bisa aman, selesai dengan waktu yang telah ditentukan dan semoga aja dapat hasil yang memuaskan. Berapa banyak sih Pak minyak yang dapat dalam sehari? Kalau minyak yang dapat dalam sehari kita tidak bisa menentukan, karena kalau dari kami kita hanya bisa menentukan kita dapat menemukan atau tidak. Biasanya kalau menentukan satu barel atau berapa barel itu nanti orang-orang produksi lah ya. Jadi bukan kami tugasnya. Jadi kalau waktunya itu setiap hari atau ada waktunya tertentu? Kalau kita saat ini, kalau kita udah mulai dalam fase untuk pengeboran, jadi kita tiap hari, jadi dari mulai kita mengerjakan persiapan sampai proses pengeboran dan produksi itu continuous, berlangsung terus menerus. Kecuali ada dari manajemen setelah kita ngebor selesai ada keputusan yang lain, kita akan pending dulu untuk program ini, kemudian ada program-program tertentu ya dari manajemen seperti apa. Oh iya Pak, kenapa sih pengeboran sumur itu bisa meledak ya? Kalau pada prinsipnya
pengeboran itu didesain dengan seaman mungkin ya. Jadi kalaupun itu terjadi ledakan atau apa, mungkin ada beberapa faktor. Salah satunya mungkin faktor manusia, itu mungkin kelalaian. Ada juga mungkin kawan-kawan yang tidak sengaja merokok di tempat-tempat seperti itu, kemudian ada gas, bisa tersulut api dan meledak. Ada juga faktor dari alam sendiri. Cuman pada prinsipnya semua pekerjaan itu kita lakukan dengan aman, seaman mungkin. Baik deh Pak, sekian dulu ya wawancara dari saya mengenai pengeboran minyak lepas pantai. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Ya, sama-sama. Terima kasih, Mas Genda. Sekian wawancara saya dengan narasumber. Semoga dapat bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.